Terima kasih Om Swastiastu. Saya Enengah Kertabesung, seorang dokter hewan yang memperoleh gelar guru besar per Agustus tahun 2020. Nah, secara ringkas kami ini berasal dari Karangasem, berasal dari desa di Desa Kesimpar, Karangasem, kemudian SMP juga di Karangasem, kemudian SMA di Singaraja dan kuliah di FKH Udayana. Selama ini kami sempat mengenyam pendidikan di S1 maupun profesi di FKH Udayana, kemudian S2-nya di Airlangga dan S3 di Udayana kembali. Nah, terima kasih. Berkaitan dengan orasi yang nanti kami sampaikan, tentu tidak jauh dengan bidang keahlian yang kami geluti selama ini. Kami menggeluti bidang keahlian di bidang ilmu penyakit hewan, dan secara spesifik kami di Fakultas Kedokteran Hewan lebih ditekankan kepada penyakit bakteri dan jamur. Nah, kemudian kami juga mengasuh mata kuliah babi. Dengan demikian kami fokus pada penelitian atau pengembangan ilmu di bidang babi dan penyakit pada hewan secara umum. Nah, berkaitan dengan orasi, nanti kami akan mengangkat isu tentang peternakan babi, kemudian kendalanya, kelebihan dan kendala dari peternakan babi, sekaligus juga nanti akan membahas tentang penyakit yang berhubungan dengan babi. Dalam hal ini, penyakit yang kami geluti adalah Streptococcus suis pada babi. Nah, fakta menunjukkan bahwa babi di dunia itu paling tinggi konsumsinya di dunia. Khususnya di Amerika, kemudian di Asia Timur, dan kalau di Indonesia terfokus di Indonesia bagian timur. Karena kelebihan-kelebihan babi itu sangat esensial dibandingkan dengan ternak lain maupun ternak sapi. Kalau ternak babi itu pertumbuhannya lebih cepat, panennya lebih cepat, dan harganya juga terus bersaing karena hampir tidak sentuhan dari pemerintah tentang harga. Jadi selama ini pemerintah belum pernah menentukan harga babi. Dengan demikian, keuntungan dari beternak babi itu sangat memungkinkan. Tapi di sisi lain, di samping kelebihan-kelebihan juga ada kekurangan dari babi, yaitu babi itu sebagai hewan yang jorok, kemudian pemalas, dan mudah terserang penyakit. Kayaknya seperti tahun ini, untuk Indonesia maupun di Bali, hampir 80% itu mengalami kendala, yaitu adanya penyakit pada babi yang disebabkan oleh ASF atau penyakit virus, yang bisa penyakit ini angka kematiannya sangat tinggi, hampir 100%, kemudian angka kejadiannya juga sangat tinggi 100%. Makanya di Bali sekarang ini harga babi melonjak tinggi karena tahun kemarin hampir populasinya itu menurun 50% lebih. Nah, tapi untuk yang saya nanti sajikan ke audien pada saat orasi, kami menekankan pada penyakit bakteri yaitu Streptococcus. Streptococcus berbeda dengan ASF karena Streptococcus memang dia angka kejadiannya lebih rendah, angka kematiannya juga lebih rendah, namun dia bersifat zoonosis, jadi berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Orang yang mengkonsumsi babi yang sakit bisa nanti tertular, misalnya gejala saraf, ketulian, dan bahkan akan menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan. Nah, dengan demikian, penyakit Streptococcus juga memegang peranan penting terhadap peternakan babi, perkembangan peternakan babi. Nah, selama ini di Bali belum pernah dilaporkan, padahal kejadian pada manusia akibat mengkonsumsi daging babi sudah dilaporkan baik di berbagai media, itu sekitar tahun 2018-2019 sudah dilaporkan, tapi identifikasi atau penemuan kasus pada babi itu belum. Nah, baru kami melakukan penelitian di tahun 2019, kami menemukan babi yang terinfeksi oleh Streptococcus dari kasus penyakit yang sudah sekarat maupun mati kami isolasi, kami temukan dan kami dapatkan agennya. Juga ini menjadi catatan penting, kami melakukan survei di rumah potong hewan
bahwa dari 200 pool kami ambil, 200 sampel kami ambil, ada yang positif terhadap Streptococcus. Nah, ini yang berbahaya nanti. Ini berarti orang yang mengkonsumsi karena lolos di RPH, karena yang dipotong di RPH secara normal itu ada yang positif. Nah, kami kemudian uji di lab dari babi-babi, memang kalau dalam dosis rendah kita pakai untuk menguji babi itu, maka babi itu hanya sakit mungkin sekitar 3 hari. Setelah itu sehat. Tetapi di dalam tubuhnya itu ada bakterinya dan kerusakan organ yang cukup parah. Tapi babinya tetap sehat. Nah, kalau itu dipotong dan dikonsumsi tentu akan berbahaya bagi manusia. Nah, itu yang sedikit mungkin bocoran tentang orasi yang akan kami lakukan. Manfaat bagi masyarakat itu bisa untuk masyarakat peternak babi dan bermanfaat untuk orang yang mengkonsumsi. Untuk beternak babi, karena babi ini akan walaupun tidak menimbulkan kematian 100%, tapi ditenggarai sekitar 5% kejadiannya itu menimbulkan kematian. Tentu itu akan merugikan bagi peternak. Nah, jika itu dikonsumsi, tentu akan merugikan untuk orang yang mengkonsumsi. Nah, ke depan kami di tahun ini kami melalui penelitian DRPM kami sudah mencoba nanti membuat vaksin untuk pencegahannya agar kasus Streptococcus pada babi bisa tertanggulangi. Mudah-mudahan nanti mohon doa restunya tahun ini bisa kita selesaikan vaksin itu dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Intinya nanti bahwa dengan kasus ini masyarakat akan aman, kemudian kerugian kematian ternak akibat Streptococcus juga akan tidak terjadi. Kami yang sudah mendapatkan SK sebagai guru besar per Agustus 2020, tentu ada tambahan gelar di dalam nama kami selama masih aktif. Nah, tambahan gelar itu tentu berdampak langsung terhadap beban yang harus dipikul. Harus lebih fokus mengembangkan ilmu yang kami dapatkan agar bisa berguna bagi masyarakat. Jadi bukan berarti dengan artinya dapat gelar tertinggi itu sudah final. Jadi itulah beban awal kami mendapat tambahan, tentu nanti beban awal untuk meningkatkan kinerja di bidang yang kami tekuni, yaitu babi dan Streptococcus maupun penyakit hewan lainnya. Tentu akan lebih fokus pada penelitian, pengabdian maupun pada pendidikan di fakultas.